warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang di sini kami akan menjelaskan tentang materi pecahnya Cekoslovakia. Adapun anggota kelompoknya terdiri yang pertama ada Ilman Anajili, yang kedua ada Acep Muhammad Jamaluddin, ketiga Asep Pauji, keempat Aulia Lestari, dan yang kelima Triwulan Cahyani. Pendahuluan, latar belakang, kronologis atau cerita proses terjadinya, dan dampak. Latar belakang. Selain memiliki paham komunis, Cekoslovakia melakukan politik tangan besi yang menggambarkan kepemimpinan rezim yang keras dan kejam. Hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah, agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang sesak. Hal ini mendorong munculnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Dubček. Salah satunya adalah izin pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha, yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslovakia bersama beberapa negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih disempatkan di Cekoslovakia mengawasi pergerakan Cekoslovakia. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada tahun 1969. Kepemimpinan digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Pada tahun ini juga, sistem administrasi Cekoslovakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Terbentuknya pemerintahan yang dipimpin kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslovakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis hingga demokratis ini kemudian dikenal dengan Revolusi Velvet atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomis berasumsi bahwa komunis tidak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hal seluas-luasnya dalam hal pemerintahan, lambang sosialis dalam nama negara penghapusan. Revolusi ini ternyata menimbulkan terjadinya di dalam parlemen Ceko dan Slovakia hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1993 kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri sendiri-sendiri. Di samping revolusi Beludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Secara umum, masyarakat Cekoslovakia dari dua etnis yaitu Ceko dan Slovakia. Selama Perang Dingin, Cekoslovakia masuk dalam aliansi pertahanan Fakta Warsawa dan aktif dalam forum-forum komunis internasional. Pada pertengahan dekade 1980-an, tanda-tanda keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang runtuhnya Cekoslovakia yaitu adanya krisis ekonomi Cekoslovakia pada tahun 1985.
melemahnya sistem komunisme di negara-negara Eropa Timur, terjadinya krisis di Uni Soviet yang merupakan negara panutan dari Cekoslovakia, munculnya aktivitas revolusioner yang ingin memperjuangkan demokratisasi. Keruntuhan Cekoslovakia ditandai dengan diumumkannya Revolusi Beludru pada November 1989. Revolusi Beludru merupakan gerakan yang menurut transisi kekuasaan dan perubahan sistem pemerintahan Cekoslovakia secara damai. Revolusi Beludru bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari komunis menjadi demokratis. Usai Revolusi Beludru, Cekoslovakia mengangkat Václav Havel untuk menjadi presiden sementara. Pada 1992, Václav mengusulkan agar nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia diganti menjadi Republik Cekoslovakia. Gerakan demonstrasi massa dalam Revolusi Beludru dilakukan secara tenang dan damai. Pada perkembangannya, Revolusi Beludru mampu menumbangkan kekuasaan rejim komunisme di Cekoslovakia. Dampak munculnya kebebasan politik di negara Ceko dan Slovakia, terbukanya arus informasi di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia, berkembangnya sistem demokrasi dan liberal di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia. Hubungan tradisional terputus untuk mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko. Terima kasih.